Sampurasun. Kampes. Kus. Sore-sore. Udah ke sini. Ya, aduh, cerah nih Kang, sore-sorenya nih Kang. Nah, kesini mau ngobrol-ngobrol lagi Kang. Ya, gak apa-apa, Kus. Ngobrol aja. Emang ada yang melarang ngobrol. Kecuali mungkin kalau obrolannya ya, kalau sudah kelewatan batas ya baru gak boleh ngobrolnya. Iya ya Kang, kita juga kalau ngobrol ada apa, ada aturannya Kang ya. Ya iya tuh, ngobrolnya jangan kemana-mana, sesuai dengan dunia kita aja, Kus. Dimensi kita, apa yang kita tahu, apa yang kita rasakan, yaitu kita apa namanya bisa kita obrolkan. Tapi ngobrolnya juga jangan asal ngobrol, Kus. Istilahnya jangan sampai nggak ada hasilnya, Kus. Ini mah kita ngisi aja, hitung akang apa namanya, cek bahasa korot bah, tamang ngalamun ubar tiiseun daripada melamun, daripada sepi. Kang, ini Kang, kalau musik itu kalau di dalam Islam gimana tuh hukumnya Kang? Musik di dalam Islam, kalau kamu mau mempelajarinya sih, tanyain saja sama yang lebih kompeten di dalamnya, apakah itu kepada ustadz ataupun ahli agama. Mereka sudah tahu dalil-dalilnya. Ya Kang, tadi juga ada diskusi di sekolah Kang sama Pak Guru gitu tentang musik gitu. Apa itu, bagaimana hukumnya dalam Islam. Nah, kita disuruh searching gitu Kang, atau baca gitu Kang, tanya sama guru gitu. Kalau tadi nanti malam saya mau nanya sama Pak Ustadz, tapi ya penasaran juga gitu, kalau menurut Akang seperti apa sih, gimana tuh hukumnya, apa namanya itu mendengarkan musik atau bermain musik Kang. Ya menurut Akang ya, kalau dalam pandangan Islam, kan sudah jelas ya, bahwa musik itu ada dalilnya, ada yang membolehkan, ada pula yang tidak bolehkan. Ini Akang menghindari kata halal ataupun haram, tapi di sana makanya Akang menggunakan kata menghalalkan, membolehkan ataupun tidak bolehkan. Kalau menurut Akang mah itu kan tadi ada dalilnya ya, yang membolehkan dan juga yang tidak membolehkannya. Bolehkan dalam keadaan tertentu, keterangannya ada gitu. Yang tidak bolehkan ada keterangannya dalam keadaan apa juga. Nah, tapi kalau kita sebagai seorang muslim, kalau kita memang mau idealis dalam melaksanakan ajaran agama itu, ya musik perlu kita hindari. Kenapa? Karena kalau kita kelewatan dalam menikmatinya, itu bisa saja kita pertama melakukan kemaksiatan dengan bermusik itu atau mendengarkan musik. Kedua, takutnya kita mencegah atau mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan ibadah. Itu yang nanti perlu dihindari menurut Akang. Kemudian kita juga tidak asal harus tidak bolehkan. Kenapa istilahnya Islam melarangnya? Itu diantaranya kalau menurut Akang nih gitu ya, selain dalil itu kan kalau dalam praktek ibadah agama-agama lain itu kan ada yang disebut ada ibadahnya itu dengan menggunakan musik gitu. Nah, Islam itu kan beda dengan agama yang lain. Makanya dalam peribadahannya secara ritual dan formal dibakukan, bahkan jangan sampai tersentuh dengan musik-musik tersebut gitu kan. Yang pertama untuk membedakan agama Islam dengan agama yang lain, cara ibadahnya dan lain sebagainya gitu. Jadi yang dihindari atau tidak boleh itu ketika dicampurkan musik tersebut dalam praktek ibadah ritual, seperti misalnya kita sholat tapi
tapi dengan apa namanya, menggunakan atau dihiasi dengan musik, itu jelas tidak boleh gitu. Nah, di luar itu, nah, mungkin tadi dalil yang membolehkan atau yang tidak membolehkan itu akan berlaku, tapi dengan catatan juga tadi apa namanya, pertama tidak tergerus terhadap kemaksiatan, yang kedua tidak membawa terhadap apa, mencegah ataupun mengakibatkan apa namanya tadi, kita melaksanakan ibadah kita, jangan sampai istilahnya gara-gara mendengarkan musik, gara-gara musik ibadah kita menjadi ditunda-tunda atau menjadi kita lalai dalam melaksanakan peribadahan gitu Gus. Tapi rame Kang, orang itu sampai ada yang debat gitu Kang, dalam itu dalil tentang bermusik Kang. Nah itu juga yang jadi catatan, bahwa kita itu terkadang, nah itu yang menjadi catatan Akang juga, kita itu umat Islam selalu memperdebatkan hal-hal yang sudah jelas ya dalilnya, bahwa musik itu ada yang dalil membolehkannya, ada dalil juga yang tidak bolehkannya. Kan istilah nama innamal haramu bayinun, yang haram itu sudah jelas, wa innamal halalu bayinun, dan yang halal itu juga sudah jelas. Jadi kenapa harus diperdebatkan lagi, daripada kita lama-lama memperdebatkan masalah tentang dalil, hukum agama, ini itu, mending kita fokus terhadap hal-hal yang lain gitu. Kan itu mah sudah jelas gitu. Berarti bisa boleh, bisa tidak, udah aja beres seperti itu. Jangan diperpusing lagi gitu. Jangan kita adu argumen, adu dalil, mana yang lebih sahih, mana yang ini dan mana yang itu. Dan semuanya juga kalau dalilnya dua-duanya sahih atau dua-duanya lemah misalnya, ada kelemahannya, yang berarti istilahnya kondisinya sama, maka yang lebih baiknya tadi itu kita memposisikannya secara situasinya seperti apa. Kalau tadi dihubungkan dengan beribadah, ya jelas tidak boleh. Kalau dihubungkannya dengan hanya sekedar hiburan dan dengan catatan tadi, ya mungkin boleh, tapi mungkin ya kalau menurut Akang. Nah, tapi kalau kita mau ideal dengan beragama, kita laksanakan aja agama kita sesuai dengan pengetahuan kita, kemampuan kita, tapi dalam catatan kita terus belajar. Kemudian ketika ada orang yang sebenarnya yang tidak bolehkan, itu kan sesuai dengan ilmunya. Ada juga orang yang membolehkannya, itu juga sesuai dengan ilmunya. Setiap umat Islam itu kan harus syiar, harus menjalankan istilah nama, membagikan, kalau ditanya, tapi membagikan pengetahuannya kepada halayak gitu. Oleh karena itu, biarkan saja mereka untuk menyampaikan argumen dan juga pengetahuannya. Tidak perlu ada sifatnya bantah-bantahan dan debat usiar lah bahasa kasarnya. Walaupun sebenarnya pada akhir-akhirnya ketika didebatkan juga, yang membolehkan akan tetap membolehkan, yang tidak bolehkan akan tetap tidak bolehkan. Seperti misalnya dalam urusan-urusan agama yang lainnya pun seperti itu. Nanti akan menjadi akan menjadi pertimbangan ketika kita berada di antara keduanya, berarti dalam kondisi tertentu. Nah, seperti itu kalau menurut Akang dalam hal ini. Kemudian itu kan kita pemusik itu kan ada yang digunakan juga untuk berdakwah gitu kan, ada yang menggunakannya seperti itu. Seperti Wali Songo dulu kan ada ceritanya menggunakan gamelan untuk untuk berdakwah, tapi itu dalam kondisi tertentu. Artinya berdakwahnya dalam kondisi orang-orang yang memang belum paham terhadap agama, kalau bahasa Sunda mati bebenyokeun heula dengan lagu dan juga musik. Kalau bagi Islam yang sudah punya dasar-dasar agama, gak perlu lagi dengan yang seperti itu. Nah, zaman sekarang seperti apa? Kan manusia ada yang awam, ada yang sudah berilmu, sama kondisinya. Bagi orang yang awam, belum istilah
kuat dalam menjalankan agamanya, mungkin boleh-boleh saja istilah nama kita bahasa Sunda tadi dibebenyokeun, dialihkan dulu perhatiannya dengan ketika sebelum dakwah kita dengan diberikan hiburan dulu, misalnya dengan tadi musik gitu, dengan musik. Tapi kalau mereka emang sudah kuat dan sudah teguh dalam menjalankan agama, udah jangan, nggak perlu lagi gitu menggunakan musik. Toh istilahnya itu hanya sebagai metode ataupun cara kita dalam menyampaikan istilahnya menyebarkan syariat lah kalau bahasa, kalau kita bahasanya lurus lah gitu. Kemudian yang lebih penting sebenarnya kalau kita mau ideal ya dalam menjalankan agama dalam Islam itu kan ada hiburannya. Misalnya kan orang-orang ketika sedang galau misalnya, itu kan mereka alasan ketika sedang galau ataupun ada permasalahan ya dipapalerkannya atau dihiburnya dengan mendengarkan musik. Dan dalam Islam sebenarnya ada, ketika kita ada masalah itu kan, misalnya dengan tombo hati, obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama kita baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dilaksanakan. Kemudian rajin-rajin berpuasa sunnah. Kemudian juga banyak berzikir di malam hari. Kemudian silaturahmi dengan orang-orang yang soleh. Itu obat galau ataupun hiburan kita. Banyak aja zikir, banyak aja baca Quran. Kalau kita memang mau ideal dalam menjalankan syariat Islam. Tapi ketika ada orang yang masih berhiburan, tidak dulu ke dengan tombol hati itu masih dalam keadaan musik, kan berarti pengetahuannya ataupun hatinya belum sampai ke sana, pemahamannya belum sampai yang tadi mengamalkan tombol hati, baru yang dia pikirkan masih dengan menggunakan musik tadi. Itu nggak apa-apa, asal tadi jangan sampai dia mencampurkan ibadah dengan menggunakan musik, merubah ketentuan ibadah yang formal bahasanya yang sudah jelas dalilnya dengan menggunakan musik itu sudah jelas tidak boleh. Kemudian harus dihindari berarti tadi musik dengan yang sampai menjadi kemaksiatan, kemudian musik yang juga sampai mencegah kita atau menunda-nunda kita dalam menjalankan kewajiban kita kepada ibadah kita lah gitulah. Itu kalau menurut akang mah. Sisanya ya kita kembalikan lagi sesuai dengan situasi dan kondisi. Nah, lebih dari itu, daripada kita daripada kita pusing-pusing itu kan musik ada dalilnya. Kita cari ketentuannya seperti apa. Kenapa tidak kita juga istilahnya mencari ayat-ayat yang lain yang kita bisa debatkan, yang kita bisa diskusikan, yang menjadi kemajuan untuk kehidupan kita gitu. Itu kan dalam Al-Quran itu ada tentang hukum muamalah. Itu kan banyak. Kenapa kita tidak mempelajari sistem muamalah dalam Islam, perekonomian dalam Islam. Itu kalau menurut akang sejauh ini tidak ada itu istilah ketentuan-ketentuan agama-agama yang lain, misalnya tentang tentang perniagaan, tentang itu perekonomian, mengatur bagaimana buruh. Itu kan ada hukum tentang pemburuan itu orang yang pekerja menggunakan jasa kita gitu. Itu kan hanya dalam Islam yang mengatakan upah untuk buruh itu segeralah ditunaikan sebelum air keringatnya kering, berarti harus disegerakan. Itu hanya ada dalam Islam peraturan seperti itu. Bagaimana tata cara jual beli yang benar, tidak merugikan, itu kan ada peraturannya. Kemudian bagaimana kita harus mendidik putra putri kita harus dengan kasih sayang. Bahkan secara khusus Rasulullah menyampaikan bahwa kita menyayangi anak kecil itu adalah suatu amal soleh bagi seorang muslim. Kenapa kita itu kan akan menjadi pengetahuan tentang psikologi pendidikan, bagaimana ilmu parenting itu cara mendidik ataupun mengasuh anak. Kemudian ilmu tadi perekonomian. Bahkan kan hanya dalam Islam ada yang mengatakan bahwa
ada apa namanya tentang geologi, ada juga tentang ilmu kelautan, tentang apa namanya marojal bahraini yaltaqiyan, itu ada bertemunya apa, bertemunya dua laut itu kan dalam Islam, dalam Al-Quran ada. Tapi kenapa tidak menjadi misalnya ada ulama-ulama misalnya ahli geologi, ahli kelautan. Kalau dulu itu di zaman Abbasiyah itu ada, Bani Abbasiyah itu sampai ada Ibnu Al-Farabi, Ibnu Sina gitu, yang mereka benar-benar mempelajari ayat Al-Quran, kemudian dicari apa namanya kenyataannya di kehidupan dunia ini, kemudian mereka menjadi ulama, ada yang menjadi ilmuwan gitu, maksudnya ilmuwan dalam kesehatan, ilmuwan dalam istilah geologi, dalam matematika dan lain sebagainya. Nah sekarang pun kita keluar dari zona mendebatkan hal-hal yang sudah jelas. Nah, itu mah sudah jelas satu, nggak perlu didebat-debatkan lagi. Mendingan kita apa namanya cari ayat-ayat yang lain yang kita bisa pelajari. Itu kan sudah jelas ketentuannya. Tidaklah apa namanya sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya ada pembelajarannya, ada ayat yang terkandung di dalamnya, ada tanda-tanda keagungan kekuasaan Allah. Nah umat Islam kita apa namanya kita saling introspeksi diri, tidak hanya mendebatkan saja hal-hal yang sudah jelas, itu mah sudah jelas. Mending kita pelajari hal-hal yang perlu kita pelajari, yang sesuai dengan apa namanya di alam dunia ini, sesuai dengan kehidupan kita gitu kan. Doanya juga kita Robbana atina di dunia hasanah, itu di hasanah dulu. Jadi hal-hal yang duniawi kita juga harus pelajari. Selain juga nanti terus wafil akhirati hasanah, kemudian waqina adzabannar ya. Yang kejelekan-kejelekan ini yang harus kita hindari, waqina adzabannar khusus. Tidak hanya masalah duniawi, tidak hanya masalah ukhrawi, tapi khusus yang mencegah kita ke neraka itu perlu kita pelajari. Termasuk apa? Zalim terhadap manusia, korupsi, menyakiti manusia, ibu yang menyakiti anaknya, ayah yang menyakiti istrinya, oknum-oknum kan dalam rumah tangga. Itu kan kenapa itu terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Itu karena saling menyakiti. Coba laksanakan, coba saling menasehati, berikan ilmu parenting yang baik kepada kaum keluarga ini yang sudah berkeluarga ini. Kemudian dipelajari kenapa kekerasan itu terjadi. Sejauh yang akang tahu kekerasan itu terjadi karena faktor ekonomi. Kenapa faktor ekonomi menjadi acuannya? Karena tidak bisa usaha. Kenapa tidak bisa usaha? Yang nggak mau belajar. Yuk kita belajar sama-sama terhadap usaha ini. Akan jadi reda karena jadi jauh ya dari iya kan dari musik ini karena usaha kan. Iya gak apa-apa lah, kalau ngobrol mah kemana aja lah ya. Mohon maaf ya, semoga saja ini tidak menjadi berkepanjangan lah apa namanya ya, obrolannya lah terlalu melebar gitu. Ya udah Kang, supaya fokus mah udah aja tuh ya, udah aja tuh lah. Yuk mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu mah kata-kata saya Kang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ketemu lagi. Jangan lupa ya, kalau memang suka di like, kalau memang pengen lagi di subscribe, dan kalau memang ada yang harus didiskusikan, dikritik, mangga, tapi yang membangun kritiknya silahkan ditulis di kolom komentar. Itu saja. Wilujeng kasadayana maraga.